Allah ada 7 manajemen waktu Rasulullah agar meng-up kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Yang pertama namanya metode istimror. Apa istimror itu, Ustaz? Mengkontinuitaskan kebaikan waktu yang diikat. Maksudnya gimana, Tat? Bapak Ibu kalau melakukan kebaikan itu diupayakan harus diikat dengan waktu. Kita butuh belajar disiplin. Sekarang kalau sholat fardu itu ada 5. Subuh dari jam 4:30 sampai jam 6. Contoh ya, contoh. Misalnya, terus kalau kita melakukan sholat subuh jam 8, emang masalahnya apa? Saya mau tanya, ruginya beda Pak, kalau urusan manusia, Bapak utang sama saya, janji bayar bulan Januari, Bapak mundurkan ke bulan Februari, saya terzalimi. Tapi kalau kita nyembah Allah sehari 5 kali, waktunya kapanpun, kan gak ngaruh buat Allah, baik-baik aja toh. Tapi kenapa Allah minta kita tepat pada waktunya? Allah bukan cuma ngajarin ibadah, Allah ngajarin kita untuk menjadi orang yang istimror, disiplin dalam kebaikan. Jangan heran umatnya Nabi Muhammad kalau nggak disiplin itu keterlaluan, Bu. Serius, Nabi Muhammad orang yang disiplin. Surah An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang terwaktu. Yang kedua, metode investasi. Jadi ketika kita menjalankan amal ibadah, mohon maaf ya teman-teman ya, ini investasi kita di akhirat. Yang namanya investasi, 1, cirinya berat. 2, biasanya merasa rugi. 3, butuh kesabaran. Itu cirinya investasi. Ibu pernah investasi, Bu? Ibu punya duit misalnya 100 juta. Kalau ibu buat jalan-jalan ke Singapura cukup tidak? Cukup. Tapi ibu investasikan, ibu gak ngerasain nikmatnya duit. Maka yang pertama cirinya apa tadi? Berat. Ya Allah, beratnya Tat, mau investasi duit 100 juta buat jalan-jalan ini enak, tapi enggak, demi masa depan. Yang kedua, mohon maaf ibu-ibu, ibu pasti merasa kayak rugi. Duitku 100 juta cuman dibuat investasi, coba dibuat jalan-jalan kan asik ya. Dengerin Ustaz, ibu mohon maaf uangnya dibuat belanja enak, tapi ibu investasikan terasa berat. Dan memang butuh kesabaran. Gak ada nanam modal investasi langsung dapat hasil, gak ada, Bu. Beberapa bulan, beberapa tahun baru terasa. Begitu pula dengan investasi beramal soleh, manfaatkan waktu. Jadi waktu itu investasi. Jadi hari ini berat nih kita kumpul di sini, berat Pak Ustadz, berat. Sabar Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti bedanya apa di surga? Ya, nanti kalau udah di surga baru kelihatan tuh Pak. Ya Allah, Mbak. Ya Allah Mbak, kamu kok surganya di atas? Aku di bawah Ya iya, aku kan ikut pengajian MIQ. Ternyata ada yang di atas lagi. Loh Mbak, kamu MIQ kok di atas? Iya, aku kan waktu itu pengajiannya serius. Kamu kan cuma ngejar minyak doang waktu itu kan? Iya ya, subhanallah. Di sini kita ikhlas, no kepentingan, no partai, no bisnis. Di sini murni hanya untuk Allah. Jelas Bu ya? Baik, itu tadi yang kedua namanya pola investasi. Yang ketiga produktif. Jadi apa produktif itu Pak Ustadz? Tujuannya, orientasi hidup kita di setiap detik menebarkan kebermanfaatan. Ada yang bermanfaat dengan ilmunya, Agus Serul Huda walaupun cuma cetek tapi bagi-bagi ilmu nggak apa-apa. Ada yang bermanfaat dengan tenaganya, Mujahid IQ, MIQ, para mujahid anak-anak muda ini mereka berjuang dengan tenaganya. Ada yang berjuang dengan pengorbanan waktunya. Ibu-ibu Masya Allah, bapak-bapak berkorban datang ke majelis MIQ hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah hiruk piruk daripada musim pemilu, musim kampanye, kita tetap istiqamah. Tujuannya menjadi pribadi yang bermanfaat. Jangan bangga dengan sholatmu, jangan bangga dengan puasamu, karena sholatmu tidak mengenyangkan, karena puasamu pun tidak membahagiakan orang yang menderita. Tapi berbanggalah sholatmu, sholat yang mencetak jiwa yang penuh peduli. Puasamu
puasa yang mencetak jiwa yang penuh empati. Mohon maaf ibu-ibu, kalau kau sudah sujud, siapapun dirimu, apapun jabatanmu, kau rendah di mata Allah. Cium bekas kakimu sendiri. Coba kayak gitu kok ada orang sholat sombong itu piye? Ya, tebarkan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ibu buat target, Pak Ustadz saya nggak punya uang, saya mau berjuang dengan tenaga saya, silahkan. Ada duit Pak, belikan Quran, taruh di belakang, tulisin wakaf, wakaf, wakaf. Gak usah bilang pengurus, pahala. Beli sandal depan situ, siapa tahu ada orang mau wudu, ya kan? Tulisin wakaf, gak usah bilang pengurus, pahala. Beli makanan yang cantik, gantungin di motor Aerox warna putih KT6642KI, nomor telepon 0811 5804 412. Gak usah bilang sama yang punya motor, taruh aja. Motornya siapa itu? Ah, ibu tahu aja. Tebarkan manfaat, itu namanya produktif. Menjadi pribadi yang produktif, itu poin yang ketiga, dan itu dicontohkan Nabi. Sekecil apapun Nabi berikan kebermanfaatan untuk siapa yang bisa lakukan. Manajemen of Kefifit. Saya punya guru namanya Bunda Maryam. Saya alumni 001 Pak, Gunung Pasir Pak. Siapa tahu ada yang satu alumni ya. Saya alumni 001 Gunung Pasir, SD-nya. Waktu itu di situ kepala sekolah saya namanya Bunda Maryam. Allah yahfadhu, beliau sekali sampai hari ini masih hidup. Bayangin, murid SD-nya sudah setua ini, guru SD-nya, kepala sekolahnya masih hidup. Allah panjangkan umur beliau, luar biasa. Apa yang terjadi teman-teman? Beliau jadi manajer di SDT Istiqomah. Saya bilang, Bun, ceramah tema apa? Temanya parenting. Ya Allah Bun, aku orang fikih, aku ini bukan psikolog. Nggak apa-apa nak, coba aja. Karena beliau maksa, tadi tuh manajemen of Kefifit. Akhirnya maju Ustaz Pak. Ini depannya psikolog-psikolog besar loh Bu. Alhamdulillah, ini bukan sombong ya. Cuman apa tadi? Takabur. Tampillah Ustaz Pak, karena nggak ada lagi. Ramah Ustaz begitu menggebu-gebu. Orang pada ternganga-nganga. Ibunda netes air mata. Ustaz, nak sini nak, ada apa Bun? Ibu nangis, ibu ada yang salah omongan saya Bun, saya minta maaf. Saya takut dengan guru saya tuh Bu, takut kualat. Beliau pelus kepala saya begini, nak, Agus Khairul Huda, dulu kamu kecilmu itu goblok. Ini yang ngomong guruku ya, kalau kalian tak hajar memang kau. Oh jangan main-main, bapak ngomong ku tendang memang itu ya. Jadi teman-teman, ya lihat sekarang gedenya kamu nak, Masya Allah Bunda nggak nyangka. Dulu tuh saya matematika itu 3 tambah 3 selalu 10 hasilnya Bu. Nggak pernah 6, serius. Ya, jadi teman-teman berkah doa guru, berkah doa orang tua, pokoknya jangan bantah sama guru sama orang tua. Mohon maaf Bu, ini keyakinan saya, nggak tahu Bapak Ibu mau yakin terserah. Murid-murid itu banyak. Dulu tuh saya sebagai murid, saya tuh cita-cita pengen jadi dokter Bu, serius. Udah pengen berangkat ke Jakarta mau sekolah kedokteran. Almarhum Bapak udah setuju Bu. Ibu mohon maaf, gara-gara siapa saya banting haluan? Gara-gara Pak Kiai Mas Bin Faki, guru saya. Nah, awakmu ira cocok jadi dokter. Awakmu luwih pantes nyeramain dokter. Bu, mohon maaf Bu ya. Guru itu saya turutin Bu. Cita-cita hanya karena omongan cuma satu kata. Alhamdulillah tahadus dinikmah menceritakan nikmat Allah. Ustadz rutin ngisi kajian di RSKD Rabu siang. Ustadz rutin ngisi pengajian di RSUD Kamis pagi. Ustadz punya kajian rutin ngisi di Ibnu Sina Jumat pagi. Ustadz rutin ngisi pengajian di RSPB hari Senin siang. Ustadz rutin ngisi pengajian di beberapa, bahkan kita membina di klinik syariah Cahaya Sifa. Ibu-ibu mohon maaf omongan guru nanti, awak murah pantas jadi dokter, awak mulai pantas ngajar dokter. Ternyata betul. Makanya nurut sama guru, ya. Nggak usah pakai banyak gaya. Begitu. Ibu-ibu kalau guru udah ngomong, datang walaupun singkong, datang Pak Ustadz. Begitu. Nggak usah pakai gaya-gaya kau ya. Yang kelima, jauhi sikap menunda. Jadi jangan suka nunda-nunda, ya. Kebiasaan suka menunda-nunda itu kebiasaan syaitan. Inna aktsara ahlin nari minat taswif. Kebanyakan orang di neraka karena suka menunda-nunda. Ibu, orang
surga itu orang baik, orang di neraka itu juga orang baik. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau yang di surga baik tepat pada waktunya, yang di neraka baik tapi telat. Mana buktinya orang di neraka baik? Ayo dengerin ayatnya. Rabbi Tuhan, akhartani ila ajalin qarib. Ini yang ngomong penghuni neraka loh, Bu. Ya Allah, aku mohon hidupkan aku lagi ya Allah. Mau ngapain hidup? Ini orang-orang neraka ini. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan menjadi orang yang bersedekah, menjadi orang yang solih ya Allah. Jadi mereka itu orang baik, pengen bersedekah kok orang jahat. Orang baik, cuman kebaikannya wala yuakhirullahu ajaluha, dan Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan sedetik pun, sejengkal pun jika telah datang waktu yang ditetapkan. Yang tersisa pada saat itu hanyalah penyesalan. Ya, makanya jangan suka menunda-nunda. Ibu kapan mau pakai jilbab? Entar Pak Ustadz kalau anak saya udah lulus SD. Bapak kapan mau sholat berjamaah ke masjid? Entar Pak Ustadz kalau nanti saya udah dapat kerjaan. Loh, mau berbuat baik kok nunggu nanti? Sholat entar, puasa entar, pakai hijab entar. Nanti ibu lama-lama ikut aliran sesat. Namanya tuh gapatar, gerakan apa-apa. Yang keenam, cepat tapi jangan tergesa-gesa. Di dalam Islam kita diperintahkan cepat, Pak. Kita kejar-kejaran usia nih. Kenapa suruh cepat Pak Ustadz? Karena kita nggak tahu matinya kapan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah dalam mengejar ampunan Tuhanmu dan menggapai ridho surganya yang luasnya seluas langit maupun bumi. Lagi ciri penghuni surga, ulaikal ladzina yusari'una. Orang-orang yang di surga itu orang yang menyegerakan kebaikan. Jadi cirinya adalah cepat, ya, cepat tapi tidak boleh tergesa-gesa. Al-isti'jal minasyaitan, terburu-buru itu adalah perbuatannya setan. Yang ketujuh atau yang terakhir? Yang terakhir adalah evaluasi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah, ya. Jadi kalau mau sukses hidup ini harus ada muhasabah. Mohon maaf ya, saya tidak setuju dengan gini, kerja. Ada slogan gitu ya? Enggak setuju. Yang saya setuju adalah kerja dan muhasabah. Muhasabah mengambil sepertiga peranan penting dalam kehidupan kita. Orang yang cuma kerja, dia nggak tahu tujuannya kemana. Seperti orang semangat naik mobil tanpa tujuan. Mohon maaf ibu-ibu, orang kadang-kadang semangat bekerja tidak punya tujuan, hasilnya nothing, kosong, tidak ada. Saat itulah kita muhasabah, dan muhasabah terbaik adalah duduk di pengajian yang kita istiqomahkan, di pengajian MIQ yang kajiannya berjenjang nyambung. Ini hari ini itu aja Bu ya, karena biasanya kita ngaji apa Bu? Ngaji fikih. Insya Allah dengan yang kecil-kecil ini, selain kita dapat ilmu, kita punya kenalan. Nanti di surga saling cari mukanya. Ya Allah, malaikat itu di neraka kasihan dulu jemaah MIQ, malaikat tolong angkat dia. Ya, tapi dia waktu itu nungguin minyak aja. Tapi tolong malaikat, aku sahabatnya, aku yang nganterin dia. Berkat dari sahabatnya ini Bu, akhirnya yang di neraka tadi diangkat masuk ke dalam surga. Yang ngomong siapa? Imam Hasan Al-Basri, aktiru minal asdiqa, perbanyak sahabat, fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena sahabatmu bisa menarik kamu ke dalam surga ketika engkau sudah berada di dalam api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kita.